Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Kita senang sekali hari ini bisa sekolah minggu. Gimana kabarnya? Gimana sekolahnya? Wah, sudah 1 bulan ya kita di kelas yang baru. Dan tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita sekolah dari rumah. Kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu sama guru-guru di sekolah. Di sekolah minggu juga sama. Lause tidak bisa ketemu anak-anak. Gak bisa ketemu lause-lause yang lain. Rasanya sedih sih. Rasanya kangen juga, pengen banget ketemu. Kalau ketemu, pasti ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Tapi, meski di kondisi seperti ini, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan banyak cara untuk kita tetap bisa bertatap muka dengan teman-teman kita, dengan lause-lause, dengan guru-guru. Entah itu lewat YouTube, lewat Zoom, lewat video call, dan masih banyak cara yang lainnya. Dan lebih bersyukur lagi, hari ini kita bisa sekolah minggu, bisa ketemu Tuhan lagi. Wah, senang sekali ya. Nanti dulu, hari ini Lause tidak sendirian. Nanti ketika kita memuji Tuhan, kita akan ditemani oleh Lause Bravo dan Lause Jenny. Wah, asik banget kan? Makanya anak-anak, yuk siapin diri kita. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk dengar cerita. Are you ready, kids? Yuk kita sama-sama katakan, ready, 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 yeah. Yuk kita terima undangan dari Tuhan jadi murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkan-Ku, semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhan-Ku, sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkan-Ku, semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhan-Ku, sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin mulia
Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk boleh kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk YouTube, terima kasih untuk orang tua yang mengingatkan kami, terima kasih juga untuk orang tua yang mendampingi kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan kami juga mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau cerita nih. Dulu, waktu Lause sekolah minggu, Lause punya satu teman. Setiap hari minggu dia kepengen banget ikut sekolah minggu. Tapi dia tidak bisa pergi setiap minggu ke sekolah minggu. Kenapa? Karena papa mamanya bukan orang Kristen. Jadi kalau dia setiap minggu ke gereja, papa mamanya tidak mengizinkannya. Wah, dia sedih sekali. Dia kepengen bagaimana caranya supaya dia bisa pergi ke sekolah minggu setiap hari minggu pagi. Lalu dia cerita sama Lause. Lause bilang sama teman Lause ini, yuk kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan melembutkan hati papa mamamu dan mereka mengizinkan kamu untuk datang ke gereja. Akhirnya anak-anak, dia berdoa kepada Tuhan. Setiap malam dia berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti-hentinya. Lause juga di rumah belajar untuk mendoakan teman Lause ini dan mendoakan papa mamanya. Tahu nggak apa yang terjadi? 3 tahun loh. Setelah 3 tahun, papa mamanya baru mengizinkan dia untuk datang ke gereja. Beda banget ya sama kita. Kita kadang males untuk ikut sekolah minggu. Kita kadang harus ditarik-tarik dulu dari ranjang untuk kita boleh bangun ikut sekolah minggu. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa sekolah minggu dengan bebas. Tidak seperti teman Lause tadi. Nah, anak-anak, kita bersyukur ada papa mama yang suka mengingatkan kita untuk sekolah minggu. Kita juga bersyukur ada papa mama yang mendampingi kita untuk sekolah minggu. Kita bersyukur juga Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita istimewa bukan? Tuhan ingin selalu berjumpa dengan kita di dalam sekolah minggu. Sungguh-sungguh ya kita sekolah minggu karena kita adalah anak yang istimewa. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa,
istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Anak-anak, Lause istimewa. Anak-anak juga istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah anak-anak, kenapa kita dikasihi oleh Tuhan? Ingat gak, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati, menggantikan setiap kita yang berdosa, supaya kita tidak mati karena dosa. Nah kepercayaan inilah satu-satunya cara untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan kita tidak menerima hukuman dosa. Karena seperti Alkitab menuliskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Siapa aku? Aku itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara kita untuk datang kepada Allah. Nah, hari ini anak-anak kita akan mendengar kisah Allah lagi yang memberikan satu-satunya cara untuk boleh kita datang kepada Dia. Yuk kita siapin buku yang paling fantastik, yaitu Alkitab, untuk kita dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau naikkan satu pujian. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai Firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah, ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hormat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Loncang depan, gerak. Loncang kanan, gerak. Maju, jalan. Nah, langsung gak maju ya anak-anak ya, karena nanti nabrak kamera. Nah, siapa yang masih ingat perintah-perintah itu? Wah, udah gak inget Lasa, udah lama banget gak pernah denger. Iya ya, kita udah lama banget sekolah dari rumah. Bener banget kita gak pernah lagi denger-denger perintah itu. Nah, anak-anak, biasanya kalau sekolah dari rumah kan kita tinggal duduk, buka komputer, buka laptop, buka HP, tinggal klik Zoom atau Google Meet, lalu kita duduk, kita sekolah sampai selesai. Nah, nggak mungkin kita dengar lagi perintah-perintah seperti itu. Tapi kalau dulu pas kita masih sekolah, di sekolah, kita masih ikut upacara bendera, pasti kita sering sekali untuk mendengar perintah-perintah itu. Perintahnya diulang-ulang gitu ya. Nah, biasanya sebagian dari kita mungkin ketika mau upacara bendera, kita itu rasanya males banget gitu ya. Karena apa? Karena panas, karena capek, bosen,
sih harus upacara bendera, berdiri panas-panas, ikutin perintah gitu ya. Nah, anak-anak itu mah belum apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding perintah yang didapat oleh bangsa Israel. Di zaman bangsa Israel hidup di padang gurun, Tuhan memberikan perintah yang begitu banyak dan diulang-ulang terus. Tapi bangsa Israel yang mendapatkan perintah yang seperti itu, mereka itu kadang kesel, kadang marah, bahkan sering juga untuk tidak taat kepada perintah itu. Nah, mau tahu ceritanya? Nah, sebelum kita dengar ceritanya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati firman ini ya Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, bangsa Israel pada satu waktu mendapatkan perintah penting dari Allah. Wow, perintah apa ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita untuk kita tahu perintah apa yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Yuk kita buka dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-25 ayat 8 sampai 9. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Wah, bangsa Israel disuruh membuat kemah suci. Apa itu kemah suci? Nah, anak-anak, kemah suci itu adalah satu tempat di mana Allah akan hadir di dalamnya dan bertemu dengan umatnya. Wow, bayangin ya, di tengah-tengah padang gurun mereka harus membuat kemah suci. Segede apa ya? Seribet apa ya? Nah, sebelum membuat kemah suci itu, Allah memanggil Musa. Musa, sini aku kasih tahu. Kamu harus mengajak bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Karena aku akan diam di tengah-tengah umatku. Karena aku akan tinggal di tengah-tengah umatku. Wah, lalu Musa mungkin berpikir, gimana caranya? Kemah sucinya seperti apa? Lalu Tuhan kasih tahu aturan-aturannya. Tuhan kasih tahu cara-caranya. Ternyata cara-caranya begitu detil, begitu banyak dan begitu panjang catatannya. Wah, saat itu anak-anak tidak ada handphone buat catat, nggak ada laptop buat ketik, nggak ada handphone buat videoin atau ngerekam suara Allah supaya nggak lupa, nggak ada. Jadi bayangin, ketika Allah memberitahu cara-caranya, ketika Allah memberitahu aturan-aturannya, Musa harus mendengarkan dengan baik. Ajaibnya adalah Musa ingat semuanya. Wow, Musa hebat banget ya. Nah, sebelum membangun kemah suci, ada 2 aturan penting. Yang pertama, bangsa Israel boleh membangun kemah suci dari hari 1 sampai hari ke-6. Hari ke-7 yaitu hari Sabat, mereka harus berhenti. Mereka harus beristirahat. Kalau ada dari antara bangsa Israel yang tetap bekerja membangun kemah suci di hari yang ke-7, firman Tuhan katakan mereka akan dihukum mati. Waduh, serius banget ya. Dalam pembuatan kemah suci, Tuhan punya aturan. Dan aturannya harus ditepati dan harus dipatuhi. Dan aturan yang kedua adalah bangsa Israel harus membawa barang-barang milik kepunyaannya untuk dipakai menjadi bahan perabotan dan membangun kemah suci. Emas, perak,
kain lenan halus, kain ungu, dan masih banyak barang-barang berharga lainnya. Dan bangsa Israel harus membawanya ke depan Musa. Nah, ketika mendengar itu anak-anak, bangsa Israel senang sekali. Hore, Allah akan tinggal bersama dengan kita. Allah akan berdiam bersama dengan kita. Dan kita bisa kapanpun datang kepada Allah. Jadi ketika mereka senang, mereka membawa semua barang kepunyaannya. Sampai Musa bilang, cukup. Ini sudah berlebihan. Persembahan ini sudah kebanyakan. Cukup. Kita sudah cukup barang-barang ini untuk membuat kemah suci. Wah, setelah itu, setelah semuanya, bahan-bahannya, barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh bangsa Israel dikumpulkan, Musa dengan hati-hati memberitahu bagaimana caranya satu persatu membangun kemah suci. Nah, dimulai dari bangsa Israel harus membuat perabotan dari perhiasan mereka. Mereka tempa perhiasannya, mereka buat perabotan untuk kemah suci, lalu memintal, menjahit kain-kain supaya untuk buat tirai di kemah suci. Dan masih banyak hal lain lagi. Dan hebatnya adalah ketika mereka selesai mengerjakan itu, Musa memeriksanya dan tidak ada satupun yang salah. Wow, anak-anak, biasanya kita kalau belajar untuk ulangan, kita bisa salah gitu ya. Padahal cuma sedikit dibandingkan aturan, cara yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang begitu panjang dan begitu rumit. Tapi bangsa Israel tidak salah mengerjakannya. Karena apa? Karena mereka mendengar dengan baik. Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh dan mereka hati-hati. Nah, setelah perabotannya selesai, setelah kainnya selesai, tirainya selesai, sekarang Musa harus memberitahu bagaimana caranya mendirikan kemah suci. Nah, di dalam kemah suci ada 3 ruangan, gitu ya. Yang pertama, yang di luar kemah sucinya ada pelataran. Nah, jadi sebelum bangsa Israel datang ke dalam kemah suci untuk mempersembahkan korban, mereka harus ada di pelataran untuk apa? Untuk membawa korban untuk dibakar. Sebagai apa? Sebagai pengakuan dosa mereka. Mereka adalah orang yang berdosa, ketika datang kepada Allah harus mengaku dosa. Lalu mereka harus membasuh, mencuci tangan dan kaki, semuanya harus bersih ketika datang kepada Allah. Itu di ruang pelataran di luar. Sekarang kita masuk ke dalam, di ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini ada meja sajian, meja roti sajian, meja pembakaran ukupan, lalu ada kandil emas. Barang-barang yang sudah dibuat oleh bangsa Israel dengan perhiasan mereka. Dan yang masuk ke dalam ruang kudus ini hanya boleh imam besar dan para imam. Bangsa Israel tidak boleh masuk. Mereka hanya boleh sampai di pelataran. Yang boleh masuk ke ruang kudus adalah imam besar, yaitu saat itu Harun, dan para imam yang adalah keturunan Harun. Lalu ada satu ruangan lagi, ruangannya lebih kecil, paling dalam, yaitu ruang Maha Kudus. Nah, ruangan ini hanya berisi satu benda saja, yaitu tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa tertulis hukum Taurat. Nah, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah hanya imam besar, yaitu Harun. Tidak boleh ada yang lain. Para imam pun tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hanya boleh sampai ke ruang kudus. Wah, anak-anak, betapa seriusnya Tuhan memikirkan kemah suci ya. Betapa detailnya Tuhan memikirkan semuanya. Dan semuanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bangsa Israel dan Musa sudah mengerjakannya sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi tunggu dulu. Masih ada satu masalah besar. Wah, apa tuh masalahnya? Masalah besarnya adalah Allah itu kudus.
bangsa Israel itu berdosa. Bagaimana caranya orang berdosa datang kepada Tuhan yang kudus? Gimana caranya ya? Nah, Tuhan kasih caranya. Di dalam pelataran tadi ada apa? Meja untuk membakar korban. Mezbah untuk membakar korban. Nah, setiap kali bangsa Israel mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus membawa anak domba, seekor anak domba. Waduh, ribet amat ya. Masa setiap mau ibadah harus bawa seekor anak domba? Dan ketika dia harus membawa seekor anak domba, dia harus membawanya ke depan para imam. Dan di depan para imam, dia harus memegang kepala seekor anak domba dan mengaku dosa dia dulu. Lalu seekor anak domba tadi akan disembelih dan darahnya akan dituang di atas mezbah korban bakaran sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Wah, ribet banget ya. Coba anak-anak bayangkan, kalau kita hidup di zamannya bangsa Israel di padang gurun saat itu, setiap kali kita mau beribadah kepada Tuhan, kita datang bawa seekor anak domba. Waduh, mendingan kita nggak usah pergi kali ya. Anak-anak juga males untuk datang. Masa kita harus bawa-bawa domba, bau domba untuk datang beribadah kepada Tuhan? Ribet banget, belum lagi nanti dombanya pengen kabur. Belum lagi nanti dombanya pengen lepas gitu ya. Wah, susah. Kalau lepas tengah jalan kita harus cari dulu gitu. Kita harus tangkap dulu. Baru kita nanti harus bisa datang kepada Tuhan. Nah, bersyukurnya adalah sekarang kita nggak perlu bawa domba. Kita nggak perlu bawa anak domba ke gereja. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa datang dengan bebas, ya nggak? Anak-anak, tadi pas mau ikut sekolah minggu online, gimana? Mandi, pakai baju yang bagus, duduk depan TV atau komputer atau handphone, nyalain YouTube, ikut sekolah minggu. Gampang ya? Gampang banget. Nggak perlu cari anak domba gitu ya, nggak perlu. Kenapa anak-anak? Enak banget gitu hidup kita sekarang. Enak banget kita mau beribadah pada Tuhan dengan cara yang gampang. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti anak domba itu bagi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membuat kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa datang kepada Allah dengan bebas seperti ini. Nah, hari ini kita sudah belajar, kita sudah melihat bahwa apa yang kita percaya hari ini tidak salah. Pilihan kita tepat anak-anak. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi setiap kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati menebus segala dosa kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan yang kudus itu. Kita boleh layak, kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita terus percaya kepada Tuhan? Caranya adalah, yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita doanya main-main, tidak serius, yuk mulai sekarang kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa kita bersyukur selalu setiap hari untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, percayalah terus kepada Tuhan Yesus, karena ini adalah pilihan yang tidak salah, kepercayaan kita yang tidak salah, dan ini adalah pilihan yang tepat, bahwa kita terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Amin.
Nah, hari ini ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi setiap orang yang mau datang kepada Allah harus lewat Tuhan Yesus. Gimana caranya? Dengan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur hari ini kiranya Tuhan terus tolong kita untuk kita terus percaya kepadanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dengar cerita yang fantastik. Kami diingatkan bahwa hanya lewat Tuhan Yesus kami bisa datang beribadah kepada Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Mau mati menggantikan setiap kami. Mau mati menebus kami yang berdosa ini. Biarlah sekarang tugas kami adalah terus percaya kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah dalam hidup kami mau terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini berkatilah anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, dan anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang ada di Fantastic Activity. Oke? Nah anak-anak, Allah memberikan satu-satunya cara. Dia memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa datang kepada Dia. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan setiap kita yang berdosa. Karena apa anak-anak? Karena dosa telah menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Makanya Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mati menggantikan setiap kita. Nah sekarang kita bisa datang kepada Allah. Lewat doa kita datang kepada Allah. Ketika kita beribadah, kita datang kepada Allah. Tanpa ada satu hambatan apapun, kita bisa datang dengan bebas. Kenapa? Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya untuk kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang sudah mau mati bagi setiap kita. Yuk, kita siapkan persembahan kita mau naikkan pujian. Biarpun gunung beranjak sambil kita memberikan persembahan. Papa Mama bisa membantu anak-anak di rumah untuk memberikan persembahan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak, sekarang kita berdoa yuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati orang tua kami yang bekerja, dan biarlah uang persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan yang fantastis. Hari ini kita mendengar lagi bahwa Allah memberikan satu-satunya cara untuk boleh kita datang kepada Tuhan. Dia mengirim anaknya satu-satunya untuk mati, menggantikan setiap kita yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, pasti kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan seperti sekarang. Itu sebabnya anak-anak, kita adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Allah kita. Makanya Allah kita memberikan cara supaya kita bisa datang kepada Dia di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, dan di dalam hidup sehari-hari kita. Sekarang kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Yuk kita sama-sama berjanji di hadapan Tuhan, kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Dia suatu saat nanti. Mari kita naikkan pujian doksologi dengan sungguh-sungguh. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih juga kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajar setiap kami dan mengingatkan kami bahwa kami harus terus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan setiap kami yang berdosa. Tolong setiap kami Tuhan di dalam hari-hari kami anak-anak-Mu membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan. Dikala kami mungkin sudah mulai malas untuk beribadah kepada Tuhan, kami malas untuk berdoa, ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan sudah mati bagi setiap kami. Dan bagian kami adalah harus terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.